Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Oh iya, film kemarin gimana? Udah kelar? Film sih udah sih Pak, udah semuanya. Semuanya kan sudah tuh. Cuma kami nunggu perintah selanjutnya dari Bapak gimana? Oh enggak, gini aja. Ntar filmnya kita langsung editing aja. Sampai finalisasi editing video, sampai videonya di rendering. Ya. Di sini bisa langsung dimulai. Gitu aja sih palingnya. Lebih cepat lebih baik ya kan? Ya. Oke. Memorinya sama kalian ya? Oke, sama kami Pak. Oke, bisa langsung beri. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawan Syah. Saya pengajar di SMK IT Khairumah Curug Rejang Lebong. Kompetensi kalian desain komunikasi visual. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas finalisasi editing video. Namun sebelum itu kita akan belajar gimana langkah-langkah sebelum finalisasi editing video. Mau tahu gimana kelanjutannya? Kita ikutin aja ya. Udah di copy belum filenya? Astaga, lupa. Sebelum melakukan proses pengeditan video atau finalisasi editing video, hal yang pertama kita lakukan adalah menyalin file yang ada di memori atau mengcopy item-item yang ada di memori, mengcopy video, mungkin audio yang ada di memori, menuju file baru atau folder baru yang ada di dalam komputer. Kita bisa membuat folder baru, new folder. Kemudian setelah itu kita buat nama folder barunya agar tidak susah dalam mencari filenya nanti. Kita buka dari folder tersebut, kemudian kita letakkan file yang sudah disalin atau paste item-item yang sudah disalin dari dalam memori menuju komputer. Setelah melakukan proses manajemen file, selanjutnya adalah import dengan cara menu file, kemudian import, kemudian kita cari terlebih dahulu file-file atau item-item yang sudah kita copy dari memori menuju folder baru yang sudah kita buat tadi, sehingga file-file tersebut bisa kita import menuju Adobe Premiere. Kita tandai, kemudian langsung klik import. Nah, sekarang file-file yang diimport langsung masuk di menu atau panel project. Dapat dilihat di layar menu-menu project yang sudah kita pindahkan atau import. Sekarang bisa kita tandai atau bisa kita seleksi baik satu persatu maupun sebagian video maupun semua video yang kita inginkan. Setelah file-file ini diseleksi, kemudian bisa ditarik langsung menuju timeline. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengcompositing file. Kayaknya ini dihapus saja deh yang ini. Yang ini?
Iya, soalnya di script ini nggak dibutuhin gitu. Oh iya, betul tuh. Setelah melakukan proses trimming, langkah selanjutnya adalah mengecek warna atau coloring atau color grading dari video yang akan dibuat. Bisa dilihat di color corrector, ada color balance, ada change to color, bisa juga di image control, ada color balance, RGB, color replace, atau bisa juga kita mencari file yang sudah kita ketahui, file menu coloring, misal RGB curves. Kemudian bisa kita lihat panel dari RGB curves, atau bisa juga kita membuat coloring dengan cara Lumetri preset yang ada di Adobe Premiere Pro. Lihat ada scene space 100, 2550. Kemudian setelah dipilih, kita tarik menuju file atau video di timeline yang akan di coloring. Terlihat sebelum dan sesudah coloring. Atau bisa juga kita mengaktifkan adjustment layer atau layer baru yang digunakan untuk membuat pewarnaan kita sejumlah adjustment layer atau berapa detik dari space layer yang kita gunakan. Jadi di sini semua video yang sudah tercompositing semuanya bisa langsung ikut tercoloring atau ikut terwarnai. Jadi tidak perlu satu persatu kita warnai. Semuanya sudah ikut ke dalam kesatuan warna dari Lumetri Color. Sebelum dan sesudahnya. Sebelum, sesudah. Sangat terlihat perbedaannya. Gimana? Udah nyampe mana? Ini Pak, skripnya udah selesai. Oh, skripnya udah. Dan tinggal finalisasi editing videonya aja lagi. Tinggal finalisasi editing video. Aduh, hujan lagi. Ya udah, nggak apa-apa deh. Cepetin aja ya. Biar cepet kelar. Jadi gimana? Aman? Benar. Serius ya? Oke. Ya udah, Bapak tinggal ya. Oke. Ya. Setelah melakukan finalisasi editing video tadi, yaitu kita mengecek semua file atau yang ada di timeline, mengecek transisi, mengecek audio, mengecek warna. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah export file atau export media dengan cara Command M, shortcutnya atau Control M untuk di Windows. Setelah itu kita akan masuk ke dalam panel export setting. Di sini terdapat banyak pengaturan dan yang biasa umumnya pengaturan export setting yang digunakan adalah yang pertama kali formatnya. Format yang digunakan dalam Adobe Premiere Pro yang baik adalah menggunakan format MP4 atau menggunakan format default yaitu H264. Setelah itu, setelah kita pilih format yang sesuai, maka selanjutnya adalah preset. Bisa kita menggunakan medium bitrate, high bitrate agar tidak terjadi perubahan resolusi, atau bisa juga menggunakan resolusi yang besar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita menggunakan high quality 720p high definition HD. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mengubah output name atau menempatkan output kemana yang kita inginkan. Misal di sini file formatnya sudah MP4, kemudian save as. Kita bisa mengubah namanya menjadi mungkin video pembelajaran. Setelah itu kita save. Dan langkah selanjutnya adalah
jangan lupa untuk mengklik export video atau export audio. Karena jika tidak diklik, maka tidak diklik export audio, maka audio tidak akan terekspor. Begitu juga dengan export video. Selanjutnya adalah basic video setting. Yang pertama yang kita setting atau kita ubah adalah resolusi dari video yang akan diekspor. Resolusi default, atau kita bisa mengubah resolusinya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita pilih frame rate sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ada 10 sampai 60. Apa perbedaan frame rate itu sendiri? Penggunaannya. Ketika proses syuting biasanya kita menggunakan frame per second atau shutter 25, 1/60 atau 1/150 tergantung kebutuhan. Jika 25 frame rate per second maka akan terlihat lamban, dan 60 frame rate per second sedang, dan 150 frame rate per second bisa dikategorikan dengan shutter yang cepat. Jika kita menggunakan shutter yang cepat, jika kita ingin menggunakan slow motion, maka gambar dihasilkan tidak akan blur. Seperti yang terlihat sekarang, 60 frame rate per second masih terlihat sedikit blur, apalagi jika kita menggunakan shutter atau frame rate 25 akan sangat blur. Direkomendasikan untuk membuat frame rate yang besar. Kemudian kita masuk ke export settingnya, kita bisa use maximum render quality atau kualitas rendernya maksimal. Setelah itu kita export file dan kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, jika sudah dirender, kita bisa membuka folder di mana tempat kita menempatkan hasil rendernya. Nah, kita bisa buka. Ini adalah file yang sudah berhasil kita render. Kita bisa putar video yang sudah dirender agar kita bisa melihat mana saja posisi-posisi dari video kita yang perlu diperbaiki. Mungkin itu transisi, coloring, maupun audio, adapun juga compositingnya, agar video kita tidak ada yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Jadi Ya. ini Pak, proyek kita hari ini telah kami selesaikan semua. Jadi Proyek. ini dia Pak. Oh, proyek video tadi. Sudah kelar. Kelar. Oke. Thanks ya. Terima kasih. Balik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proyek kita sudah selesai, video pembelajaran dari finalisasi editing video. Kesimpulannya yang kita dapat ambil adalah setelah proses syuting, kita ada tahap-tahap yang kita akan lewati seperti editing video, mengatur coloring dan transisi, ada juga audio segala macamnya. Baru kita masuk di video pembelajaran kita tadi, di finalisasi editing video, kemudian kita render, ekspor, dan selesai videonya tinggal ditonton aja. Ya, semoga video ini bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari menambah wawasan kita semua. Kami harapkan semua atau yang bisa menonton video ini bisa menambah ilmu baru tentunya. Baik, itu aja mungkin kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.